Kembali lagi dengan channel ini, dan untuk minggu ini aku punya 4 berita, walau satu beritanya sebenarnya nggak jelas, tapi semoga kamu suka. Ayo kita langsung lanjut saja. Let's go! Ketujuh member BTS baru saja membuat akun Instagram pribadi masing-masing, dan tak menunggu waktu lama langsung dapat centang biru dari Zuckerberg. Dimulai dari member tertuanya, Jin. Username-nya simple aja, yaitu Jin. Untuk postingan pertamanya, Jin mengupload foto dirinya dengan gaya rambut kuncir 2 berpita merah. Ketebak dia kayak nge-cosplay boneka Red Light, Green Light, Squid Game. Posenya juga. Tapi dia bisa juga jadi Boo dari Monster Inc. Untuk member kedua adalah Suga dengan username Agus D. Agus D sendiri merupakan nama yang Suga gunakan untuk aktivitas rap solonya. Agus merupakan kebalikan dari nama panggungnya Suga. Sementara Teddy adalah nama dari grup rapnya D-Town, di kota asalnya Daegu. Postingan pertama Suga sebenarnya adalah foto pemandangan, tapi dihapus karena kayaknya dia kelupaan untuk membatasi fungsi komentar seperti member lainnya. Jadi kuduga cuma orang-orang yang di-follow member BTS yang bisa mengomentari postingan mereka. Suga lalu memposting foto kedua berupa kotak merah dengan caption, "Instagram sangat susah." Ini aku pas pertama kali main Twitter ya, aku banget. Ya semoga aja lama-lama jadi terbiasa ya. Member ketiga adalah Pak Leader RM. Username-nya menurutku keren, Archive. R-nya dari nama RM, terus ditambah Chive untuk terdengar seperti archive. Archive sendiri itu artinya koleksi dokumen bersejarah atau catatan yang memberikan informasi tentang sebuah tempat, institusi, atau kelompok orang. Untuk postingan pertamanya, RM mengupload foto dirinya saat sedang duduk di tepi laut. Member keempat adalah J-Hope, dan ini username-nya manis banget menurutku. You are my hope. Mengacu pada slogan yang selalu dia gunakan saat memperkenalkan dirinya. I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. Hope right here! Tapi dalam username-nya itu juga terdapat nama ARMY, fandomnya. Ya auto meleleh dong fansnya. Untuk postingan pertamanya, J-Hope memposting foto siluet dirinya saat sedang sunset atau sunrise, aku kurang tahu juga untuk waktunya, dengan caption, I am your hope at you are my hope. Untuk member kelima adalah V yang menggunakan username THV. Ini kutebak merupakan singkatan nama asli dan panggungnya, yaitu Taehyung V. Untuk postingan pertamanya, V mengupload foto tengkorak hewan dinosaurus sepertinya. Aku juga bingung. Ini kayaknya semacam karya seni. Dan di captionnya dia bilang Dooley the Little Dinosaur. Dooley sendiri adalah nama karakter kartun dinosaurus yang terkenal di Korea Selatan. Member keenam adalah Jimin dengan username G.M yang merupakan singkatan namanya Jimin. Untuk postingan pertamanya, dia mengupload foto dirinya dalam mode hitam putih. Member terakhir adalah yang termuda, Jungkook. Username Jungkook menurutku yang paling lucu sekaligus smart, karena dia memilih nama ABCDEFGHI __ LMNOPQRSTUVWXYZ. Basically seluruh alfabet kecuali singkatan namanya JK dari Jungkook. Benar-benar gak kepikiran bisa gitu. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping. Jungkook memilih foto dan caption sunset sebagai postingan pertamanya. Selamat untuk ARMY karena bakalan tambah sibuk pantengin medsos mereka. Beberapa hari lalu aku nemu soal matematika ini di Twitter. Now, aku nggak pinter matematika, not at all. Aku sengaja masuk jurusan yang nggak ada matematikanya, oke. Tapi karena gak ada kerjaan lain, aku iseng aja ngitung. Dan hasilnya aku dapat 100. Waktu aku kirim soal itu ke temanku yang pinter matematika, dia ternyata dapat minus 80. Kau tahu meme itu saat teman-teman pinter dapat jawaban normal, sementara punyamu beda jauh sendiri. Terus aku coba nanya, kenapa dia bisa dapat minus 80? Dan dia ngejelasin kalau ngehitungnya itu dari kiri, jadi bukan 100 kurang 10 tambah 10, tapi 10 kurang 100 tambah 10. Nah, aku tahu itu. Tapi aku ngitungnya itu 10 dikurang 100 sama dengan minus 90.
Tapi karena ditambah 10 lagi, jadinya tetap 100 lagi. Ini ya aku bego. Terus temanku itu ngingetin soal konsep garis bilangan. Kalau penjumlahan dia sorong ke kanan, jadi minus 90 tambah 10 sama dengan minus 80. Akhirnya karena penasaran, aku nyoba Google soal konsep garis bilangan yang 100% sudah kupelajari saat SD, tapi tentu saja otak saya sudah lupa semuanya. Ya, jadi setelah aku kirim situs itu ke temanku, dia ngejelasin kalau sesuai penjelasan situs, penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda, hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Jadi karena antara 90 dan 90-nya lebih besar, maka ngikutin bentuk negatifnya. Aku langsung mendapat kayak semacam pencerahan gitu pas dijelasin. Kayak ternyata aku yang dulu tuh bego banget, ngitungnya salah, percaya diri pula. Ya emang emang berita ini nggak jelas, tapi aku pengen nge-share aja, siapa tahu bermanfaat. Seumur hidup kita pasti pernah berkeinginan untuk keluar angkasa, untuk melihat apa yang sebenarnya ada di atas sana. Dan apa bumi itu memang bulat, atau memang sebenarnya orang-orang yang membuat konspirasi kalau bumi itu silinder, bukanlah orang-orang yang tersesat. Tapi sepertinya privilege untuk mewujudkan keinginan itu saat ini hanya dimiliki oleh orang kaya dan yang berkuasa. Ya mungkin di masa depan nanti berpergian antar planet akan ramah dengan normis seperti kita. Tapi bisa saja masa depan itu masih sangat jauh, dan aku dan kamu akan mati duluan. Anyway, 2 miliarder Jepang berhasil menjadi turis luar angkasa pertama yang membayar sendiri perjalanannya dalam lebih dari 1 dekade. Mereka adalah Yusaku Maezawa dan Yozo Hirano. Perjalanan ini dilakukan dari Cosmodrome Baikonur, kayaknya aku salah ngucapinnya, tapi ya sudah, lanjut saja, yang disewa di Kazakhstan, Rusia pada hari Rabu tanggal 8 Desember lalu, sampai ke International Space Station. Ya, ternyata ada tempat di luar angkasa sana yang namanya International Space Station. Aku juga baru tahu pas nge-research berita ini. International Space Station ini merupakan proyek kolaborasi antara agensi luar angkasa NASA, Roskosmos, JAXA, ESA, dan CSA. Kepemilikan tempat ini dipegang oleh perjanjian dan persetujuan antar pemerintah. Kembali ke kedua miliarder tadi, Maezawa dan Hirano dijadwalkan berwisata di luar angkasa selama 12 hari. Untuk biaya perjalanannya sendiri belum diketahui oleh media, tapi sudah pasti sangat mahal dan tak tergapai. Semoga keduanya memiliki waktu yang menyenangkan di atas sana dan dapat kembali dengan selamat. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini tahu tentang Nakayoshi. Nakayoshi menurut Wikipedia adalah majalah manga shoujo bulanan yang menargetkan gadis-gadis sebagai target audiensnya. Dulu saat aku masih bocah, aku suka banget koleksi buku Nakayoshi karena covernya lucu-lucu, terus ceritanya juga bagus-bagus. Aku juga ingat banget gambar-gambar ceweknya kelihatan cantik, terus baju mereka juga imut-imut. Jadi tiap baca aku selalu berfantasi kalau akulah tokoh utamanya. Salah satu manga yang paling kuingat dari Nakayoshi itu Tokyo Mew Mew. Sinopsis dari manga ini adalah 5 gadis yang disuntik DNA dari hewan-hewan langka yang membuat mereka memiliki kekuatan super dan dapat bertransformasi menjadi Mew Mew. Oke, aku tidak ingat kalau ceritanya kayak gini, tapi mungkin karena aku masih bocah juga jadi nggak terlalu meduliin jalan ceritanya. Tapi agak aneh, tapi ya tak apa-apalah. Dengan dipimpin oleh Ichigo Momomiya, para gadis ini melawan alien yang berusaha menguasai bumi. Manga ini adalah yang kau sebut sebagai magical girls. Magical girls memang sangat ngetren dulu, terutama di kalangan anak gadis. Manga terkenal lain tuh kayak dengan genre ini, magical girl ini tuh kayak Sailor Moon dan Cardcaptor Sakura. Oke, kembali ke Tokyo Mew Mew, aku baru nemu berita di Twitter beberapa hari lalu tentang reboot anime barunya yang awalnya diumumkan pada April 2020 dan rencananya akan tayang tahun 2022 nanti. Anime Tokyo Mew Mew New ini akan menjadi remake dari series anime Tokyo Mew Mew Magical Girl. Satu hal yang paling menangkap perhatianku itu adalah art style dan desain karakternya. Jika dibandingkan dengan versi lamanya yang memang khas gaya old school seperti mata serta bentuk wajah yang lebih runcing,
Versi barunya ini sudah mengadopsi konsep yang lebih modern. Terdapat juga perubahan bentuk rambut, dan aku nggak ngerti kenapa mereka ngubah rambutnya. Karena rambut mereka kan kayak salah satu faktor penting untuk membuat penonton dapat membedakan serta mengingat mereka. Tapi kurasa karena ini reboot, mereka ingin membuat semacam inovasi mungkin ya. Ya, semoga saja anime ini sukses. Aku akan menantikan perilisannya tahun depan. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga ada yang berkesan dan berguna. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kamu betah di studio ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.